Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Januari 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Ormas Komando HAM demo di kantor BWS Maluku menyoal sabotdan di Tehoru Maluku Tengah yang tak terurus. Organisasi masyarakat Ormas Hidupkan Aspirasi Masyarakat Maluku atau Komando HAM berunjuk rasa di depan kantor Balai Sungai BWS Maluku. Kamis 16 Januari 2025, aksi mereka telah berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat belasan massa memadati kantor Balai Jalan. Maksud kami di depan kantor Balai Sungai. Masa aksi dikawal kepolisian bersama dengan para Satpam BWS Maluku. Mereka mendesak pihak Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku terkait dengan pemeliharaan sabotdan di Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah yang dibangunnya. Sebab menurut mereka dampak dari kurangnya pemeliharaan BWS, tingginya material padat atau sedimentasi dan tanah hampir menutup sabotdan itu. Wakil Ketua Komando HAM Jafar Hatapayo menegaskan bahwa dari material yang menutup sabotdan dan belum dikeruk itu berdampak terhadap lahan petani milik warga hingga akses jalan yang terputus. Pada beberapa waktu yang lalu. Untuk diketahui, aksi yang berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Timur ini hingga 12:40 waktu Indonesia Timur, tak dapat respon apapun dari pihak Balai Sungai Provinsi Maluku. Bahkan pagar kantor ditutup rapat. Tak dapat respon pun, para massa aksi langsung bergegas menuju DPRD Provinsi Maluku. Kali Wai Kawanua di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, dan juga masalah bendungan yang dibuat oleh Balai Wilayah Sungai Maluku dan Maluku Utara di Wai Kawanua yang sampai saat ini juga entah karena pemeliharaannya bagaimana. Sudah sejak kapan, Pak? Kalau untuk pembangunan sabotdan yang ada di Wai Kawanua itu sudah dilaksanakan kurang lebih sekitar 2-3 tahun belakangan. Yang memang sampai saat ini kondisi bendungannya itu sudah tidak layak lagi. Kenapa saya bilang tidak layak? Bendungan itu tanahnya itu sudah sama dengan bendungan yang ada di jembatan di Wai Kawanua yang ada di Kecamatan Tehoru. Selain itu apa, Bang? Apa akan punya dampak di Sungai Kawanua itu? Kalau bendungan Wai Kawanua ini tidak digeruk tanahnya oleh pihak Balai Sungai, kita pastikan bahwa ke depan kalau terjadi musim hujan, musim timur, itu akan berdampak pada banjir yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman-tanaman masyarakat yang ada di hulu sungai. Pimpinan Balai Sungai orangnya seperti siapa? Perempuan kan laki ini, kita tidak tahu sampai hari ini. Pimpinan Balai kita tidak tahu orangnya ini laki atau perempuan, itu sebenarnya ada apa sebenarnya? Kalau seperti itu berarti ada semacam manajemen tertutup yang sengaja dibatasi untuk bagaimana masyarakat Maluku tidak boleh berkoordinasi dengan pimpinan Balai Sungai. Ini masalah kalau seperti itu. Sejumlah sopir angkot Paso kembali seruduk DPRD Kota Ambon. Ini tuntutan mereka. Ratusan sopir angkutan kota angkot trayek Paso menggeruduk gedung DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pada Kamis 16 Januari 2025, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para sopir. Salah seorang perwakilan Organda Kota Ambon, Fian Kufla, mengatakan masalah trayek Paso merupakan persoalan lama. Organda beberapa kali telah menawarkan solusi ke Dinas Perhubungan soal lintas trayek. Namun pihak Dishub Ambon tidak juga mengindahkan solusi yang ditawarkan. Dalam penetapan trayek, Dishub hanya berkoordinasi dengan satu-satu pihak. Padahal jika perwakilan dari masing-masing trayek dipertemukan dan membahas secara bersama, maka masalah ini bisa diselesaikan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi
yang diutarakan para demonstran. Pantauan media ini, aksi demonstrasi sopir angkot di depan kantor DPRD Ambon menyebabkan arus lalu lintas di ruas jalan kaki Ali sedikit terganggu. Pengendara roda 2 dan 4 melambatkan laju kendaraan mereka karena banyak angkot yang parkir di bahu jalan depan kantor wakil rakyat itu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnya sampah menumpuk di tepi jalan negeri Suli, Maluku Tengah sebabkan bau busuk. Tumpukan sampah berserakan di tepi jalan negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, kembali menjadi pemandangan yang tidak sedap. Aksi pembuangan sampah sembarangan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini telah mengganggu kenyamanan warga sekitar, khususnya para pengendara yang melintas. Pantauan tribunbon.com di lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur terlihat sampah-sampah tersebut terdiri dari berbagai jenis, mulai dari sampah organik hingga sampah anorganik. Lalat berterbangan di sekitar tumpukan sampah dan bau busuk menyengat menusuk hidup. Padahal lokasi tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah atau TPS yang disediakan oleh pemerintah. Salah seorang pengendara, Gabriel Delima, mengaku sangat kesal dengan kondisi tersebut. Gabriel berharap pemerintah daerah setempat segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah sampah yang semakin parah. Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tribunus program rehabilitasi rumah korban angin puting beliung mencapai 80%. PJ Kepala Ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Yopi Jamlean menuturkan progres rehabilitasi rumah korban angin puting beliung mencapai 80%. Pernyataan tersebut dikemukakan di sela-sela penyerahan bantuan sosial oleh Laskar Prabowo 8. Dikatakan perkembangan rehabilitasi rumah bersumber dari bantuan Pemkab Malra ini dengan klasifikasi ringan dan sedang telah mencapai 80%. Sementara lanjutnya untuk kerusakan rumah dengan klasifikasi berat, saat ini warga tengah melakukan persiapan khusus. Dari 120 keluarga yang terdampak, pemerintah sudah menyalurkan bantuan kepada 105 warga. Dan kurang lebih ada 21 warga yang belum menerima bantuan. Diberitakan sebelumnya, angin puting beliung menerjang pesisir pantai Ohoi Debut dan Rumah Dian, Kecamatan Manyeu, Maluku Tenggara pada Selasa 17 Desember 2024. Sehari kemudian, angin puting beliung kembali menerjang Ohoi Ohoidet Atas di Kecamatan Kei Kecil dan Ohoi Wat Kida, Kecamatan Kei Besar Selatan pada Rabu 18 Desember 2024 malam. Hembusan angin kencang disertai hujan lebat menghancurkan puluhan atap rumah dan menumbangkan puluhan pohon. Rumah yang direhab kembali oleh bantuan dana pemerintah saat ini sudah mencapai 80%. Dana sudah tersalur semua kepada yang berhak terima. Dan masyarakat sendiri sudah melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan, sudah mencapai kurang lebih 80%. Ada sekitar 20% belum, karena ini termasuk rusak berat yang memang membutuhkan persiapan-persiapan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 120 keluarga yang terdampak, pemerintah sudah menyalurkan khusus untuk rehab rumah ini sudah mencapai 105, kurang lebih 21 yang belum. Dan kemarin kami berkoordinasi dengan pihak bencana dalam hal ini, lalu mereka sudah mempersiapkan lagi sebanyak 12 yang akan dibantu lagi.
Harga ikan di Pasar Langgur, Maluku Tenggara makin mahal akibat cuaca buruk. Akibat cuaca buruk, harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara mahal. Pada Kamis 16 Januari 2025, rata-rata harga ikan dijual tergantung ukuran dan jenis. Misalnya untuk ikan jenis momar belimbing, ukuran kecil dijual Rp500.000 per ember, naik dari harga sebelumnya Rp300.000 per ember. Kemudian pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 per 12 ekor. Untuk ikan jenis momar sedang dijual Rp650.000 per ember, naik dari harga Rp500.000 per ember. Sementara untuk ikan jenis sakuda dijual Rp1.000.000 per ember. Engge, salah seorang pedagang di Pasar Langgur, mengakui stok ikan yang dipasok berkurang mengakibatkan kenaikan harga. Dia mengatakan sejak cuaca buruk di laut, nelayan sulit mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Januari 2025. Saya Tanita Patiasina, peserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, amatum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi